menjadikan amal ibadah kita diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita lanjutkan kajian kitab Sahih Bukhari kita. Kita masih melanjutkan tentang sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadis Bukhari nomor 7756. Kita melanjutkan pembahasan sebelumnya. Sekarang kita membahas tentang masalah qiraatul Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah ini merupakan bagian dari rukun sholat. Artinya rukun itu nggak boleh nggak dilakukan. Jadi kalau ditinggal, maka akan membuat ibadah itu menjadi nggak sah. Nah, dalilnya mana? Dalilnya bisa kita baca dalam Sahih Bukhari nomor 756. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Ali ibn Abdullah qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Az-Zuhri an Mahmud ibn Rabi' an Ubadah ibn Samit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Kata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala telah bercerita kepada kami Ali bin Abdullah. Beliau berkata telah bercerita kepada kami Sufyan. Beliau berkata telah bercerita kepada kami Az-Zuhri dari Mahmud bin Rabi' dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, hadis ini lalu dijadikan oleh para ulama bahwa ini merupakan hujah atau dalil tentang membaca surat Al-Fatihah dalam salat. Jadi kalau misalnya kita nggak baca surat Al-Fatihah, maka salat kita menjadi tidak sah. Kalau kita sebagai makmum, tetap kita baca juga surat Al-Fatihahnya. Nah, kemudian ketika kita mau membaca Al-Fatihah, apakah kita harus membaca basmalah? Atau apakah ketika kita mau membaca surat-surat lain, apakah kita harus membaca basmalah? Nah, dalam hadis Bukhari nomor 743 itu Imam Bukhari meriwayatkan hadis yang sumbernya dari Hafiz bin Umar. Kemudian beliau meriwayatkannya dari Syu'bah, dari Qatadah, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar kanu yaftatihuna as-salata bilhamdulillahi rabbil alamin. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar itu memulai salat dengan membaca alhamdulillahi rabbil alamin, enggak pakai basmalah. Jadi ini hukum pertama bahwa basmalah itu tidak perlu dibaca ketika membaca surat Al-Fatihah. Dalilnya hadis Bukhari 743, Sahih Muslim 399. Dan yang mengamalkan hadis ini yang enggak pakai bacaan basmalah, Imam Malik rahimahullah ta'ala. Jadi dalam mazhab Maliki, baca Fatihah enggak baca bismillah. Bismillah itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah dalam mazhab Maliki. Nah, sementara dalam mazhab Syafi'i enggak begitu. Dalam mazhab Syafi'i dibaca basmalahnya itu. Ya, kenapa kok dibaca basmalahnya? Sebab dalam Sahih Muslim nomor 400 itu ada riwayat An Anas radhiyallahu anhu qala, sama-sama dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, cuma beda kisahnya. An Anas radhiyallahu anhu qala baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin baina adhurina id akhfa ikhfa'at summa rafa'a ra'sah mutabassiman faqulna ma adhakaka ya Rasulullah. Qala unzilat alayya anifan surah faqara'a bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pernah Rasulullah itu sedang berada di tengah-tengah kami. Kemudian saat itu beliau tidur sebentar, lalu beliau mengangkat kepalanya dalam keadaan tersenyum. Maka kami bertanya,
apa yang menjadikanmu tersenyum wahai Rasulullah? Beliau menjawab, baru saja diturunkan kepadaku sebuah surat. Lalu beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, dan suratnya adalah surat Al-Kautsar. Nah, hadis ini dalam Sahih Muslim nomor 400 ini dijadikan dalil bahwa ketika kita membaca Al-Quran termasuk Al-Fatihah, kita disunahkan membaca basmalah. Jadi kesimpulannya Pak, baca Bismillah atau baca basmalah dalam surat Al-Fatihah atau dalam surat-surat yang lain itu sunnah, tidak membaca juga sunnah. Oleh sebab itu para imam mazhab kemudian mengambil semua hukum ini. Jadi adanya 4 mazhab itu Bapak Ibu membuat semua hukum, semua sunnah menjadi hidup. Tapi kalau mazhab cuma satu aja, misalnya yang dipakai hanya hadis tentang tidak adanya membaca basmalah dalam surat Al-Fatihah, berarti hadis atau sunnah yang pakai basmalah mati. Nah, dengan adanya 4 mazhab jadi hidup semua. Jadi misalnya Bapak Ibu sholat di satu tempat yang nggak ada basmalahnya, atau basmalahnya dibikin sir kayak dalam mazhab Hambali. Nah, jadi jangan kaget kalau di Sekupang ini yang bacaan imamnya itu basmalahnya sir, sehingga kadang-kadang terkesan nggak kelihatan bagi jemaah. Kaget kalau sholat itu kok nggak ada basmalahnya nih imamnya nih. Nah, kalau di sini di Kartini 4 Sekupang, Kartini 4 itu kalau sholat ya bacaan basmalahnya nggak kedengaran kita, karena memang dia mengamalkannya seperti itu. Jadi bukan berarti nggak ada dalilnya, ada gitu. Kemudian dalam membaca Al-Fatihah kita nanti akan mengenal yang namanya takmin. Takmin itu apa Pak? Takmin itu adalah bacaan amin. Ketika kita membaca surat Al-Fatihah kan ada nanti bacaannya kan. Setelah imam ghairil maghdubi alaihim waraddallin. Nah, itu disunahkan membaca takmin atau kata amin. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau berkata bahwa Haddatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an ibn Shihab an Sa'id ibn al-Musayyab wa Abi Salamah ibn Abdurrahman annahuma akhbarahu an Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza ammana al-imam fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala Ibnu Shihab wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul amin. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah oleh kalian amin. Karena sesungguhnya barang siapa yang aminnya itu bersamaan dengan bacaan aminnya para malaikat, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan Ibnu Shihab perawi hadis ini beliau berkata, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga mengucapkan amin. Jadi alifnya panjang, mimnya panjang, amin gitu. Bukan amin atau amin gitu. Jadi alifnya panjang, mimnya panjang, amin. Artinya Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Nah, kita kan sering kalau didoain orang kita bilang doa kebaikan nih, amin ya. Maksudnya Allahumma istajib, ya Allah kabulkanlah. Dan Rasulullah juga membaca amin dengan suara keras gitu. Dan ini kemudian dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i bahwa imam dan makmum disunahkan membaca amin dengan suara keras, bukan makmumnya aja, tapi imamnya juga disunahkan membaca amin dengan suara keras. Dalilnya hadis Bukhari nomor 780, kemudian Sahih Muslim nomor 410. Nah, ini kita disunahkan untuk membaca amin tentu di sholat yang jahar dengan suara jahar, di sholat sir dengan suara sir. Sholat jahar itu berarti maghrib, isya, subuh. Kemudian di saat sholat sir, zuhur dan asar, kita juga dengan sholat dengan bacaannya bacaan sir juga gitu. Jangan kebalikannya, saat sholat zuhur sama asar kita malah keras bacaannya.
Nah, kemudian setelah bab tentang membaca Al-Fatihah dan ta'min atau mengucapkan amin, kita masuk ke bab berikutnya, yaitu bab tentang sholat sambil melihat mushaf. Nah, kadang-kadang kita jumpai ya di sekitar kita itu, kalau misalnya di depan mihrab ada tempat untuk meletakkan mushaf, ada tempat untuk meletakkan mushaf. Jadi nanti kalau misalnya imamin sholat, nah mushafnya dibuka gini. Nah, apakah sholat sambil melihat mushaf itu hukumnya boleh atau tidak boleh? Nah, sebab sebagian orang ada yang barangkali menganggap, kok sholat nengok mushaf, apa nggak punya hafalan ini imamnya? Nah, jadi seolah-olah langsung imamnya disalahkan gitu ya. Nah, ternyata Bapak Ibu, ini juga ada dalilnya. Dalilnya ada di Sahih Bukhari juga. Cuma Imam Bukhari menulisnya dengan sanad mu'allaq. Sanad mu'allaq. Hadisnya sahih tapi sanadnya mu'allaq. Maksudnya sanadnya mu'allaq itu Imam Bukhari tidak menulis sanadnya komplit, mulai dari guru beliau sampai ke Rasulullah, tapi langsung ke topik peristiwanya. Nah, makanya di bab ke-54 dalam Kitabul Adzan dalam Sahih Bukhari, itu Imam Bukhari menulis babu imamatil abdi wal maula, bab tentang hukum seorang hamba atau seorang budak ngimamin sholat. Boleh nggak budak itu ngimamin sholat, kemudian yang jadi makmum tuannya sendiri? Nah, di sini Imam Bukhari beliau meletakkan hadis mu'allaq, wa kanat Aisyah ya ummuha abduha dakwan minal mushaf. Dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu pernah sholat diimami oleh budak beliau yang bernama Zakwan sambil nengok mushaf. Jadi Sayyidah Aisyah punya budak namanya Zakwan. Nah, beliau ngimamin sholat. Zakwan ini ngimamin sholat, Sayyidah Aisyah jadi makmum. Dan ketika Zakwan ini ngimamin sholat sambil nengok mushaf gitu. Nah, jadi kemudian hadis ini ya, dari hadis ini lalu dalam mazhab Syafi'i bahwa sholat sambil nengok mushaf itu hukumnya jawaz, artinya sholatnya sah. Jadi boleh dan sholatnya sah dalam mazhab Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i tidak mengatakan itu afdol, artinya sholat yang paling afdol adalah sholat sambil nengok mushaf, bukan. Tapi Imam Syafi'i hanya mengatakan jawaz, artinya sholatnya sah, sholatnya boleh, sholatnya sah, tapi bukan afdol. Karena menurut mazhab Imam Hambali juga seperti itu, dan menurut mazhab Maliki salat sambil nengok mushaf hukumnya makruh, sementara menurut mazhab Hanafi ini salatnya bisa batal. Nah, jadi salat sambil melihat mushaf kalau kita dalam mazhab Syafi'i ini hukumnya boleh, salatnya sah gitu. Tapi yang paling afdol apakah melihat mushaf atau tidak melihat mushaf? Nah, kalau dilihat ya, yang paling afdol adalah yang tidak melihat mushaf. Dalilnya mana? Yang pertama surat Muzammil ayat 20, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah oleh kalian apa yang mudah dari kalian, apa yang mudah dari Al-Qur'an. Jadi apa yang mudah bagi kita menghafalnya, menuturkannya, membacanya. Misalnya kita hafal 15 juz, tapi yang paling lancar hanya 1 juz misalnya. Nah, di 1 juz itu yang terbaik bagi kita untuk menggunakan ayat-ayat Al-Qur'annya kita jadikan sebagai bacaan saat imam. Jadi bukan memaksakan. Nah, kita lancarnya misalnya hanya juz 1, nah, tapi kita memaksa juz 15. Makanya kadang-kadang kita yang misalnya punya anak ya yang hafal Al-Quran, bukan berarti ini terus menurunkan mental yang hafal Quran, bukan Bapak Ibu, tapi ini untuk perbaikan. Karena kadang-kadang kalau orang baru lulus hafal Quran Bapak Ibu ya, kadang-kadang mentalnya belum tertata. Nah, sehingga kadang-kadang ketika ngimamin itu yang dipilih surat-surat yang tinggi,
yang kira-kira nanti kalau dia salah nggak ada jemaah yang tahu. Wah, karena nggak ada yang negur. Karena saya sendiri punya teman, Bu, pernah saya sholat di belakang teman saya di Batam ini. Nah, beliau membaca surat Yusuf. Nah, kebetulan saya juga hafal surat Yusuf. Jadi ketika beliau baca surat Yusuf, ini loncat, gitu. Nah, jadi dari ayat ketiga, dia di tengah ayat itu ragu. Kemudian dia loncat ke surat yang lain. Cuma karena suaranya merdu, jamaah kan nggak ada yang tahu. Tapi kan kisahnya jadi nggak nyambung. Satu cerita Nabi Yusuf, kok tiba-tiba Nabi Musa membelah laut. Kan nggak nyambung gitu. Nah, makanya dalam surat Al-Muzammil ayat 20, Allah berfirman, "Faqra'u," maka bacalah oleh kalian, "ma tayassara minal Qur'an." Apa yang paling mudah bagi kita dalam membaca Al-Qur'an itu. Hafalannya, makharijul hurufnya, dan lain sebagainya gitu. Sebab kadang-kadang ada orang dia gagap di huruf-huruf tertentu. Kita kan kalau dalam bahasa Indonesia gagap kan dalam kata-kata Indonesia ya, tapi dalam Al-Quran juga ada. Ini misalnya ada seorang guru tahfiz, dia punya kekurangannya gagap, misalnya ada huruf tertentu, misalnya gagap ketika nyebut huruf alif. Nah, nanti ketika dia ngajar, ini bisa jadi akan ada dari misalnya muridnya 20 nih, salah satu dari muridnya ini bisa jadi akan ada yang kena, ngikutin gitu. Nah, makanya di situ si murid jangan diikutin kekurangan gurunya, karena guru kita ini juga manusia biasa, pasti ada kekeliruannya. Jadi tidak boleh dimaksumkan. Wah, kiai saya maksum, nggak punya dosa, nggak boleh. Tapi kita tetap menghormati guru kita, tapi jangan memaksumkan guru kita, supaya nanti kita tidak mengkultuskan. Ini ada kekurangannya. Nah, yang kekurangannya tadi jangan diikuti. Tuh, misalnya kadang-kadang di huruf alif kan, nah di huruf alif, jadi lama nyebutnya. Mau bilang ihdina itu i lama, baru ihdina. Nah, ini gagap di huruf alif. Jadi yang mudah kita bacaannya. Kemudian surat Al-Ankabut ayat 49. Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladina utul ilma. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Jadi Al-Quran sifatnya dalam dada, artinya hafalan. Dihafal, bukan menggunakan panduan teks atau bacaan. Kemudian dalil yang ketiga, hadis riwayat Imam Bukhari nomor 4302, bahwa Rasul pernah bersabda, liya ummakum aktsarakum Qur'anan, hendaklah yang jadi imam di antara kalian yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, hafalan. Nah, oleh sebab itu, maka semua 4 mazhab ini kalau dari segi afdoliyat, yang paling afdol adalah membaca Al-Qur'an atau ngimamin sholat tidak sambil melihat mushaf. Dan Imam Bukhari sendiri, beliau meriwayatkan hadis Sayyidah Aisyah pernah sholat diimami oleh budaknya sambil melihat mushaf. Ini bukan sholat fardu, tapi ini dalam sholat sunnah tarawih di bulan suci Ramadan. Nah, jadi bukan untuk sholat fardu. Tapi kadang-kadang kita mungkin tujuannya bagus ya, supaya khataman Quran nanti. Imam khataman Quran. 6 bulan sekali, kalau kita satu hari ini 1 halaman khatam Quran kan. Nah, cuma tidak afdal. Makanya di Sekupang ini kan ibu bapak kalau sholat di beberapa masjid ada yang ada mushafnya memang dibuka. Nah, tapi hanya sedikit ya, sampai 10 masjid yang seperti itu. Tapi mayoritas menggunakan hafalan. Kita hafalannya hanya surat Al-Ikhlas misalnya, itu lebih baik. Sebab ketika kita sholat menggunakan hafalan, kesempatan kita untuk menghayati yang kita baca lebih tinggi. Wajah kita, posisi penglihatan kita bukan lagi ila makani sujud, ke tempat sujud, akan tetapi ke mushaf yang kita tata, kita taruh di atas meja tadi.
Hingga kalau misalnya kipas angin bertiup kencang, itu berbalik halamannya, nah bisa goyang ini. Tadi kemana ini tadi? Nah, jadi ini singkatnya perkara khilafiyah ya Bapak Ibu ya. Jadi bagi yang mau melakukannya, dalilnya itu tadi, ya cuma dari segi afdoliyat yang paling afdol adalah sholat sambil tidak melihat mushaf. Sebab yang dilakukan oleh Sayyidah Aisyah beserta budaknya, itu budaknya melakukan di saat Qiyamul Lail fi syahri Ramadan. Itu untuk sholat malam di bulan suci Ramadan, bukan sholat fardu. Ya, sekarang kita masuk ke bab ruku dan tumakninah. Ini rukun sholat. Jadi kalau misalnya ruku dan tumakninah ini dipisah, ini jadi rukun tersendiri, tumakninah rukun sendiri, ruku rukun sendiri. Nah, tapi kali ini kita gabung ya. Ruku disertai dengan tumakninah. Tumakninah itu kita tenang sejenak sampai seluruh persendian kita kembali semula. Misalnya kita ruku, nah gini. Nah, baru kemudian berdiri lagi. Jadi bukan baru gini langsung berdiri, nggak ada tumakninahnya. Dan tumakninah ini rukun. Otomatis kalau rukunnya tidak dipraktekkan, maka sholat orang itu otomatis menjadi tidak sah. Sholatnya menjadi tidak sah gitu. Sebab apa? Sebab saya pernah Bapak Ibu ya membahas tentang sifat sholat Nabi ini juga gitu. Cuma saya dikomplain sama salah satu jemaah ibu-ibu. Komplainannya, beliau cerita pengalaman di kampung beliau, di kampung suami beliau, katanya itu kalau Ramadan kan orang sholatnya tarawihnya cepat. Nah, kemungkinan besar nih kampungnya di Jawa, nah, sholatnya cepat gitu tarawih itu, jadi 23 rakaat itu 10 menit bisa siap gitu. Nah, beliau cerita, saya lihat Pak itu sholatnya khusyuk-khusyuk juga katanya. Nah, standar khusyuknya ikut siapa? Ikut Nabi atau ikut pikiran sendiri? Nah, kalau standar khusyuknya ikut Nabi, berarti seperti dalam Sahih Bukhari 793 atau di Sahih Muslim nomor 397. Ada orang Bapak Ibu pernah sholat di Masjid Nabawi. Orang ini sholat di Masjid Nabawi. Selesai sholat, dia mendekat ke majelis Nabi. Tapi kata Nabi, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kamu kembali, kamu ulangi sholat kamu, sebab kamu belum sholat, kata Nabi. Orang itu sholat lagi. Selesai sholat, datang lagi ke majelis Nabi. Tapi Nabi tetap ngomong yang sama, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kamu kembali, kamu ulangi lagi sholatmu, sebab kamu belum sholat, sampai 3 kali. Nah, baru kali yang keempat, orang itu ngomong, ya Rasul, ya cuma sebatas ini kemampuan saya dalam melaksanakan sholat. Kasih tahu dong sholat yang terbaik seperti apa. Nah, Nabi kasih tahu. Di antara poinnya adalah poin tumakninah. Jadi otomatis apa? Kalau orang sholat ya cepat nih 23 rakaat 10 menit atau 7 menit siap, ini otomatis sholatnya tidak sah sebab tidak ada tumakninahnya. Tidak ada tumakninahnya. Nah, sekarang ruku. Nah, seperti apa rukuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu? Yang pertama adalah hadis riwayat Imam Muslim nomor 498. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana idza raka'a lam yusqis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dhalik. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah itu kalau beliau ruku, beliau tidak mendongakkan kepalanya dan tidak merendahkannya, namun di antara keduanya. Jadi ini rukuknya Nabi, nggak dongak ke atas juga tidak terlalu rendah ke bawah gitu. Kemudian dalil selanjutnya hadis riwayat Imam Bukhari nomor 828 bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi summa hasara dhahrahu. Rasulullah kalau ruku, beliau menjadikan kedua tangannya itu berpegang di atas kedua lutut, terbuka, enggak dirapetin. Lalu baru kemudian beliau
membungkukkan badannya untuk ruku. Jadi posisinya tangan ditempelin dulu ke lutut, baru kemudian dari posisi i'tidal membungkuk untuk ruku. Terus yang ketiga, ketika ruku tidak boleh meletakkan tangan di paha. Dalilnya hadis riwayat Imam Bukhari nomor 790. An Mus'ab ibn Sa'd yaqul, "Shallaitu ila jambi abi fatabaqtu baina kaffayya. Summa wada'tuhuma baina fakhidayya, fanahani abi wa qala kunna naf'aluhu fanuhina anhu. Wa umirna an nad'a aydina al-rukab." Dari Mus'ab bin Sa'ad, beliau cerita, saya pernah sholat di samping bapak saya. Saat itu saya menempelkan kedua tangan saya di antara kedua paha. Ayah saya melarang. Kemudian ayah saya bilang, dulu kami pun melakukannya dan kami dilarang oleh Nabi SAW. Kami diperintahkan kalau ruku meletakkan tangan di lutut. Jadi nggak boleh di paha. Ini ditaruh di paha, gini aja rukunya, kayak malas-malasan gini. Tapi harus di lutut. Posisinya dibuka, nggak boleh dirapatkan. Nggak boleh juga di betis. Ada orang yang dipegang betis ya. Nah, tapi yang dipegang lutut. Kemudian selanjutnya hadis riwayat Imam Bukhari nomor 791, an Zaid ibn Wahb qala, ra'a Huzaifah rajulan la yutimmu ruku' wa sujud. Qala ma shalaita walau mutta ala ghairil fitrah allati fatara Allah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat yang bernama Huzaifah radhiyallahu anhu, beliau pernah lihat ada orang sholat, Bapak Ibu. Sholat di salah satu masjid. Ini hadis ini juga ada dalam Sunan Nasa'i. Dalam Sunan Nasa'i lebih panjang sedikit. Nah, dalam Sunan Nasa'i itu diceritakan bahwa sahabat Huzaifah ini sholat, beliau lihat, sahabat Huzaifah ini pernah lihat orang sholat ya. Sholat, diperhatikan gerakannya, selesai sholat ditanya, mundu kam sholaita bihadhihi sholah, sudah berapa lama Pak Bapak sholat dengan cara seperti ini? Kata orang tadi, mundu arba'ina aman, sudah 40 tahun. Bisa sholat dengan cara gini udah 40 tahun. Kata sahabat Huzaifah, ma sholaita, kalau gitu Bapak sebenarnya belum sholat sejak 40 tahun yang lalu. Loh, kok belum sholat macam mana? Saya udah sholat sejak 40 tahun yang lalu. Iya, tapi gerakan Bapak ini membatalkan sholat, nggak sah sholatnya. Penyebabnya apa? Cara ruku dan sujudnya nggak seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bahkan sahabat Huzaifah ini mengatakan, lau muta ala ghairil fitratil lati fatarallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kalau Bapak mati dengan kualitas sholat yang seperti ini, Bapak mati bukan di atas syariat yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, bukan yang penting sholat. Sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Sebab yang pertama kali akan dihisab nanti sholat. Kalau sholatnya baik, amal yang lain dikira baik. Nah, kemudian durasi rukuknya berapa lama panjangnya? Anil Bara' radhiyallahu anhu qala kana ruku'un Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sujuduhu wa baina sajdaini wa idza rafa'a min ar-ruku' ma qala al-qiyam wal qu'ud qariban min sawa. Dari Bara' radhiyallahu anhu, biasanya rukuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sujudnya dan duduk di antara dua sujudnya serta i'tidalnya, serta ketika bangkit dari rukuknya itu durasinya hampir sama. Jadi misalnya Nabi rukuknya 30 detik, sujudnya juga 30 detik, seimbang. Nah, jadi durasinya seimbang. Nah, kadang-kadang kita sujudnya tidak seimbang, sujudnya lebih lama dari rukuknya. Tapi ada perintah apa? Kita kan disuruh berdoa. Nanti kita bahas di bab sujud itu. Nah, kemudian ketika rukuk,
Kita disunahkan untuk membuka jari jemari. An Wa'il ibni Hujr radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a farraja baina asabihi wa idza sajada dhamma asabi'ahu. Dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah itu kalau beliau rukuk beliau membuka jari jemarinya, kalau sujud beliau merapatkannya. Rapat itu maksudnya standar gitu. Jadi bukan enggak mesti begini enggak. Tapi artinya tidak terbuka seperti ini. Nah, kemudian dalam Sunan Abu Dawud nomor 870, An Uqbah ibni Amir radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a qala subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi thalathan. Wa idza sajada qala subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Bacaannya ya seperti yang biasa kita baca. Kemudian ketika rukuk ada juga bacaan yang lain. Tapi itu tidak masyhur dalam mazhab Syafi'i. Jadi yang kita baca ya yang sudah seperti biasa saja kita lakukan, yaitu subhana rabbil azimi wa bihamdihi sebanyak 3 kali. Kemudian dalam Sunan Ibnu Majah nomor 872, An Wabisah ibnu Ma'bad radhiyallahu anhu yaqul ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fa kana idza raka'a sawwa dhahrahu hatta law subba alaihi al-ma' lastaqarra. Dari Wabisah bin Mu'az radhiyallahu anhu beliau berkata, saya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Beliau apabila ruku meluruskan punggungnya sehingga seandainya diletakkan air atau tempat air di atas punggungnya maka tidak akan tumpah. Nah, ini adalah sifat rukuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada nggak Pak satu orang yang mau maju ke depan untuk kita praktek ruku supaya jemaah yang lain juga bisa melihat, kita praktekkan seperti yang ada dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang barusan kita baca dalam Sahih Bukhari, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah maupun Mustadraknya Imam Hakim. Coba Pak satu orang rasa malu, rasa malu supaya jemaah bisa tahu cara rukuk. Nah, misalkan Bang ngadep ke sana rukuknya. Ya, ngadep ke sana. Nah, langsung rukuk. Nah, jadi yang pertama tadi Rasulullah kalau rukuk itu tidak dongak ke atas, tidak dongak ke bawah. Artinya dari punggung sampai kepala lurus. Nah, jadi maaf ya Bang ya. Nah, antara punggung sampai kepala ini dia mesti lurus. Dari gimana caranya bisa lurus? Kalau misalnya kepalanya yang dilihat ke tempat sujud, nih, coba Abang tengok ke tempat sujud. Nah, ini kepalanya dongak ke atas, nggak lurus nih. Ini ganjel di sini. Ganjel kan? Kenapa kok ini bisa terjadi? Karena yang lihat tempat sujudnya. Bukannya kita disuruh nengok tempat sujud, Pak, kalau berdiri. Tapi kalau ruku yang ditengok kaki, jari-jari kaki. Jadi kalau jari-jari kaki yang ditengok, baru dia bisa lurus antara punggung dan kepalanya. Nah, ini yang pertama. Jadi dia pandangannya harus ke jari kaki saat ruku. Tapi ketika berdiri ada di tempat sujud. Dalilnya Sahih Muslim nomor 498. Nah, gitu. Jadi mungkin selama ini ketika kita ruku ya, kita banyak kena dalam hadis ini. Nah, karena mungkin kita belum dapat informasinya. Nah, terus ya posisinya yang dipegang adalah lutut. Coba, lutut. Pas di atas lutut. Bukan di sini kan, ada yang di sini yang dipegangnya. Nah, seperti ini. Nah, jadi lurus. Kemudian sebagai penentunya, sekali lagi, sebagai penentunya tadi di hadis terakhir ya yang kita baca bahwa kalau misalnya di punggung Nabi itu ditaruh gelas berisi air, dia nggak tumpah di tengahnya. Nah, ini sudah lurus rukuknya. Tapi kalau ini gelundung atau jatuh tempat air ini, nah ini posisi rukuknya masih belum lurus. Nah, makasih Pak.
Makanya kenapa kok kemaksiatan itu Allah kaitkan dengan sholat? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu punya dampak bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Karena istimewa. Sebab dalam sholat itu ada ruhiyah sholat ini nanti yang akan membuat kita itu bisa mengontrol diri dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ketika sholatnya asal-asalan, nanti di luar sholat muamalahnya pasti asal-asalan, muasyarahnya pasti asal-asalan, cara beretika berakhlaknya pasti asal-asalan. Sebab patokannya sholat. Kalau sholatnya nggak betul, yang lainnya ikut nggak betul. Meskipun sholat kita berjamaah, tapi kalau tata caranya nggak betul, nanti kehidupan kita di luar sholat itu akan ikut nggak betul juga. Kemudian setelah sholat kita i'tidal ya. Dalam i'tidal kita sering mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Jadi dua-duanya boleh. Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Jadi dua-duanya sahih. Yang pakai Rabbana walakal hamdu itu dalilnya dalam riwayat Imam Bukhari nomor 735. Kemudian yang Rabbana lakal hamdu nggak pakai wa itu sama, hadisnya juga riwayat Imam Bukhari nomor 733, hanya beda dua hadis saja dan dua-duanya sahih. Sebab huruf wawu di situ hanya wawu tambahan. Jadi mau biasa sami Allah liman hamidah Rabbana walakal hamdu boleh, Rabbana lakal hamdu juga sahih. Nah, di poin i'tidal ini ada pembahasan khilafiyah. Apa itu, Pak? Kunut. Kunut subuh kan? Di sini tadi subuhnya pakai kunut. Nah, kunut subuh. Nah, sebagian orang itu ada yang berpendapat kunut subuh tidak sunnah. Nah, yang berpendapat demikian itu adalah Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala dan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi subuh nggak ada kunut. Tapi Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal tidak pernah menyesatkan atau mengkafirkan yang kunut. Beliau hanya tidak menggunakan kunut subuh. Sementara Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh sunnah dipakai. Nah, jadi tidak menyesatkan dan tidak mengkafirkan. Terus gimana Pak kalau ada syekh, ada kiai yang mengkafirkan atau menyesatkan misalnya jemaah yang kunut subuh, nggak usah didengerin. Tapi ada dalilnya Pak, katanya itu kalau misalnya orang melaksanakan kunut subuh, itu berarti dia melakukan sesuatu yang bid'ah. Sebab ada dalilnya dalam Sunan Tirmidzi nomor 402, Sunan Nasa'i nomor 1080, Sunan Ibnu Majah 1241. Itu ada riwayat an Abi Malik al-Ashja'i qala qultu li abi ya abati innaka qad shalaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali ibn Abi Thalib hauna bil Kufah nahwan min 5 sinin. Akanu yaqnutun qala ay bunayya muhdas. Dari Abu Malik al-Ashja'i, beliau berkata, saya pernah bertanya kepada bapak saya, yaitu Tariq bin Tariq al-Ashja'i radhiyallahu anhu, wahai ayah saya, sesungguhnya engkau kan pernah sholat di belakang Nabi, pernah sholat di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman, dan pernah sholat juga di belakang Khalifah Ali bin Abi Thalib di kota Kufah ini selama 5 tahun. Apakah mereka melakukan kunut subuh? Apakah mereka melakukan kunut? Jadi sebenarnya sahabat ini, tabi'in ini ketika bertanya kepada sahabat ini tidak menyebutkan kata kunut subuh di sini, hanya kunut saja. Nah, dalam redaksi hadisnya, sahabat ini ditanya sama anaknya, akanu yaqnutun, apakah mereka kunut? Tidak disebutkan akanu yaqnutuna fis subhi atau fil fajri, apakah mereka kunut di waktu subuh? Hanya kunut saja yang ditanyakan. Apakah mereka kunut? Nah, kemudian sahabat ini menjawab, ay bunayya muhdas. Nah,
kunut itu muhdas. Muhdas itu sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru disebut bid'ah. Kunut itu bid'ah. Nah, dari sini nih awal pokok permasalahannya ini, gitu. Dari sini awalnya. Nah, kemudian ini lalu dijadikan dalil bahwa subuh itu tidak ada kunutnya. Bahkan melakukan kunut itu hukumnya bid'ah, gitu, muhdas, gitu. Hukumnya bid'ah. Cuma Bapak Ibu, hadis ini kan diambil dari Sunan Tirmidzi nomor 402. Nah, Imam Tirmidzi menulis kitab Sunan Tirmidzi isinya bukan hadis saja. Jadi bedanya Sunan Tirmidzi ini sama 5 kitab induk hadis lainnya. Kalau Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Dawud, itu isinya hadis saja, hadis kan. Ini imam hadis tersebut dapat dari siapa, terus sampai ke Nabi. Nah, bunyi redaksinya misalnya seperti ini. Nah, hanya sampai segitu aja. Seperti itu aja. Tapi Imam Tirmidzi nggak gitu. Begitu hadisnya selesai, nanti beliau komentarin lagi. Beliau kasih pembahasan lagi. Nah, ini menurut mayoritas para ahli ilmu di kalangan salafus soleh begini. Kemudian Imam Tirmidzi komentari lagi hadis ini status sanadnya menurut beliau begini, gitu. Nah, begitu juga dengan hadis ini. Cuma sayangnya komentar Imam Tirmidzi nggak pernah disampaikan orang yang menghujahkan hadis kunut ini, baik di media sosial kan, di internet. Nah, orang hanya sampai di sini saja. Aibunaya muhdas, nak kunut subuh itu bid'ah. Sampai di situ aja. Tapi penjelasan Imam Tirmidzi nggak pernah disampaikan. Qala Abu Isa ada hadisun hasanun sahihun. Nah, ini penjelasannya. Nah, ini yang nggak pernah di-spill, nggak pernah dimasukin. Akhirnya dibikin apa? Rancu. Jadi Bapak Ibu, kita masyarakat awam bingung dibikinnya. Karena kan kita ini, wah asal yang cerita, wah itu mubalik nasional, wah itu doktor dan lain sebagainya. Kita mudah sekali gitu. Padahal harus ingat Bapak Ibu, Imam Bukhari bukan profesor, bukan doktor Bapak Ibu. Imam Bukhari nggak pernah kuliah Bapak Ibu. Tapi ilmu semua orang hari ini lewat Imam Bukhari. Qala Abu Isa hada hadisun hasanun sahihun. Imam Tirmidzi yang dipanggil Abu Isa, beliau mengatakan hadis ini sanadnya hasan dan sahih. Wal amalu alaihi inda aktsari ahli ilmi wa qala Sufyan as-Tsauri in qanata fil fajri fahasan wa illam yaqnut fahasan. Kemudian beliau cerita Imam Tirmidzi ini. Jadi menyikapi tentang khilafiyah kunut ini, ya, apa yang dilakukan oleh para salafus saleh. Dan As-Tsauri, salah seorang salafus saleh, beliau berkata, jika mau kunut subuh itu bagus, enggak kunut subuh juga bagus. Nah, sebab ini dipakai tidak kunut subuh, gitu. Tapi yang jadi masalah, ada orang yang dia nggak kunut subuh, tapi nggak menyesatkan yang kunut subuh. Tapi ada orang yang dia kunut subuh, tapi yang kunut subuh disesatkan. Orang sudah sholat, disesatkan. Orang yang lagi mungkin di Nagoya, di bar, di diskotik, dicuekin aja. Masa bodoh lah, kamu mati sendiri, masuk neraka sendiri gitu. Tapi orang yang sudah sholat, kok disesatin? Nah, ini. Terus, bagi yang kunut subuh, apa ada dalilnya kunut subuh itu? Nah, hadis tadi yaitu hadis riwayat Imam Tirmidzi nomor 402, kemudian Sunan Ibnu Majah nomor 1241 dan Sunan Nasa'i nomor 1080. Bapak Ibu, ini yang meriwayatkan ini ya Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah. Belum meriwayatkan hadis tentang bid'atnya kunut subuh, tapi 3 orang imam ini kalau subuh kunut. Jadi Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis tentang bid'atnya kunut subuh, tapi Imam Tirmidzi subuhnya kunut. Imam Nasa'i meriwayatkan bid'ahnya kunut subuh, tapi Imam Nasa'i kalau sholat subuh pakai kunut. Imam Ibnu Majah meriwayatkan hadis tentang bid'ahnya kunut subuh, tapi beliau sendiri kalau ngimamin sholat subuh beliau kunut. Kenapa? Karena 3 orang ini meskipun imam hadis,
meskipun mereka salafus soleh, mereka juga bermazhab, Bapak Ibu. Dan mazhab yang mereka pilih Syafi'i. Jadi dari 6 imam hadis itu, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, ini ke-6 imam ini semuanya bermazhab, dan mazhab yang mereka ambil semuanya sama, yaitu Syafi'i. Nah, kalau sekali berimam hadis yang mereka hidup di zaman salafus soleh saja dalam fikih bermazhab, kok ada seorang syekh di akhir zaman, kiai di akhir zaman nggak mau bermazhab, bikin mazhab sendiri. Nah, ini ironi kan Bapak Ibu. Dan uniknya kita yang awam ngikutin pula, padahal baru katanya. Nah, sekarang kita baca hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1001. Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Musaddad qala haddatsana Hammad ibnu Zaid an Ayyub an Muhammad qala su'ila Anas akunata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi subhi qala na'am faqila lahu aw qanata qabla ruku' qala ba'da ruku' yasiran. Jadi sahabat Anas itu pernah ditanya orang, apakah Rasulullah itu kunut subuh? Nah, dalam riwayat Imam Bukhari nomor 1001 di sini kata subuhnya jelas. Aku nantan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi subhi. Apakah Rasulullah itu kunut subuh? Kalau tadi dalam riwayat Imam Tirmidzi tidak disebutkan kata subuhnya. Jadi hanya yaknutun, akanu yaknutun, apakah mereka Nabi dan Khulafaur Rasyidin yang 4 itu melakukan kunut? Nah, kalau saya padukan menurut pemahaman saya, kunut di bab ini di Sunan Tirmidzi nomor 402 ini kemungkinan besar yang ditanya oleh tabi'in ini bukan kunut subuh, tapi kunut nazilah. Kunut nazilah ya, misalnya terjadi musibah, ada corona kemarin, ya kunut gitu. Ada kebakaran, gempa bumi, kunut gitu. Itu namanya kunut nazilah. Nah, jadi sahabat ini tanya sama anaknya, apakah kunut itu juga dilakukan oleh Nabi dan Khulafaur Rasyidin? Maksudnya sepanjang umur hidup mereka kunut nazilah. Maka sahabat ini menjawab, ibunda ya muhdas, itu bid'ah. Maksudnya kunut nazilah seumur hidup bid'ah. Gitu. Sementara riwayat yang lain yang diambil oleh Imam Syafi'i, bahwa Imam Syafi'i itu beliau meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad itu kunut subuh hatta farqat dunia, sampai beliau meninggal dunia. Cuma muncul seorang syekh dari Eropa lalu mengasih label dhaif, lemah. Pokoknya semua hadis tentang kunut subuh dibikinnya dhaif. Terkenal. Namanya Syekh Nasiruddin Al-Albani. Beliau orang Eropa, kemudian menetap di Saudi, lalu pindah lagi ke Jordania. Sampai wafat di Jordania. Nah, dari fatwa-fatwa beliau itu yang kemudian menimbulkan polemik. Sebab hadis-hadis ini yang awalnya misalnya kayak Sunan Abu Dawud nih yang saya pegang. Nah, misalnya ini tentang hadis ya, ujung hadis selesai. Misalnya ini ada hadis nomor 668, sawu sufufakum fa inna taswiyatas shaffi min tamami shalah. Sampai sini saja. Tapi kemudian kitab ini ditulis ulang sama beliau, dicetak ulang. Setelah itu di sampingnya dikasih label. Kalau menurut beliau sahih ya ditulis yang sahih di situ. Kalau menurut beliau dhaif ditulis yang dhaif di situ. Dan hadis-hadis tentang subuh kunut ini ditulisnya dhaif semua. Sementara dalam Sahih Bukhari nomor 1001 di sini jelas Nabi pernah ditanya, sahabat Anas pernah ditanya, "Akunata Nabi sallallahu alaihi wasallam fi subhi?" Apakah Rasulullah itu kunut subuh? Qala na'am. Kata sahabat Anas, iya. Orang itu nanya lagi, "Aw qanata qabla ruku'?" Apakah Nabi itu kunutnya sebelum ruku? Kata sahabat Anas, ba'da ruku'i yasiran, sesaat setelah ruku. Artinya setelah ruku itu apa? I'tidal. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ya. Kita kan sholat mengikuti imam. Jadi gerakan Allahu Akbar kita itu, apakah setelah imam Allah akannya atau setelah
Itu baiknya kapan gitu untuk ininya tata caranya itu Ustaz. Ya. Terus ada yang satu lagi yang terjadi ini, imam sudah Allahu Akbar, jamaahnya Allahu Akbar, itu gimana gitu, apakah hukumnya gitu Ustaz gitu. Makasih Ustaz. Ya, jadi dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor 732 ini ada SOP yang sudah Nabi ajarkan dalam sholat berjamaah. SOP-nya apa? Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan ikutan. Berarti imamnya mesti duluan. Gak boleh makmumnya duluan, gak boleh pula makmumnya berbarengan dengan imam. Jadi harus imamnya selesai dulu. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam itu dijadikan ikutan. Kalau imam ruku, jamaah ikut ruku. Imam kunut, jamaah ikut kunut. Akan ada kadang-kadang imamnya kunut, jamaahnya nggak mau kunut. Karena menyesatkan imamnya bid'ah. Tapi dia berdiri di situ. Kenapa nggak sholat di tempat lain gitu? Kalau imamnya nggak kunut, jangan kunut. Imamnya nggak kunut, kita masih ya Allahumma hdina fiman hadait. Imam ini ikutan. Nah, begitu takbir juga begitu. Kita tunggu dulu imamnya. Imamnya selesai takbir, baru kemudian kita takbir. Nah, terus yang kedua tadi yang Allah Akbar tadi gimana? Ya. Nah, jadi setelah Rasulullah ini pernah sahabat dalam Sahih Bukhari di sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kapan Rasulullah itu sahabat itu turun? Sahabat itu turun ketika Nabi sudah meletakkan keningnya di lantai. Jadi ketika kening belum di lantai, kita jangan turun. Tapi banyak yang kita nggak sabar kan. Makanya Allah kan dalam surat Al-Baqarah berfirman, wa innaha lakabiratun. Sesungguhnya sholat itu berat, karena butuh kesabaran. Sholat itu berat Bapak Ibu, butuh kesabaran. Apalagi sholat di belakang imam berjamaah, itu butuh kesabaran. Karena kadang-kadang imam baru Allah, ini udah langsung ke sini Pak. Tidak. Nah, ini kita sudah mendahului imam Bapak Ibu. Sholat kita udah rusak. Jadi makanya butuh kesabaran. Jadi kita tunggu dulu. Nah, makanya ketika imam bergerak, imam melihat kondisi jamaah. Ini jamaahnya jamaah ekspres ini. Nah, berarti dia mengucapkan takbir intikal ketika badannya sudah separuh. Di sini baru Allahu Akbar. Jadi jangan dari sini sudah Allahu Akbar. Lambat pula Allahu Akbar. Allah. Ini orang kepalanya dari situ duluan. Nah, jadi kita bergerak dulu, baru kemudian Allahu Akbar. Karena susah menata banyak orang. Sudah diingetin juga. Suaranya itu namanya intikal. Jadi takbir intikal itu hukumnya sunnah. Bagi imam, bagi makmum, dua-duanya. Takbir intikal ya. Jadi takbir intikal sedikit Allahu Akbar, sami Allahu Akbar. Jadi kata Allahu Akbar itu takbir intikal. Cuma takbir intikal kita jangan menggoreng orang lain sehingga mengalahkan takbirnya imam. Iya. Yes, suaranya cukup kita saja yang mendengar. Cukup kita aja yang mendengar.